Halo, salam satu data. Hari ini saya akan menjelaskan informasi terkait petunjuk teknis terkait pelaksanaan program pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2022. Nah, informasi ini sebenarnya teman-teman bisa akses di ppg.kemdikbud.go.id. Ini sebenarnya sudah dirilis tanggal 21 Maret 2022 yang lalu ya, tepatnya pas seminggu yang lalu. Nah, di sini teman-teman yang akan mengikuti atau yang kemarin sudah lulus yang namanya seleksi administrasi berarti nanti akan mengikuti seleksi akademik. Nah, ada baiknya sebelum memahami atau mengikuti alur untuk PPG nanti teman-teman melihat salinan terkait yang namanya Juknis PPG. Jadi teman-teman silakan download. Berikut adalah hasil salinan dari petunjuk teknis pelaksanaan program pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2022. Nah, ini sendiri sebenarnya terdiri dari 131 halaman, tetapi bagi teman-teman tidak perlu melihat semuanya mungkin ya, jadi cukup melihat beberapa poin yang pentingnya saja, di mana ruang lingkup petunjuk teknis ini mencakup pendahuluan capaian pembelajaran, beban belajar, rekognisi pembelajaran lampau, pembelajaran, penilaian pelaksanaan program PPG dalam jabatan, pembiayaan, dan penutup. Nah, di sini di halaman 10 sendiri, poin pentingnya adalah program PPG dalam jabatan dirancang agar guru memiliki kemampuan literasi teknologi informasi dan komunikasi. Information and Communication Technology Literacy. Nah, ini ada inovasi serta keterampilan berbahasa, language skill yang digunakan untuk mengelola pembelajaran berbasis masalah atau PBL ya, Problem Based Learning, dan pembelajaran berbasis project atau Project Based Learning. Dengan demikian, lulusan yang dihasilkan memiliki karakter unggul, kompetitif, dan cinta tanah air. Selain itu juga lulusan memiliki kemampuan era revolusi industri 4.0 ya, yang mengutamakan berpikir kritis, critical thinking, pemecahan masalah, problem solving, komunikasi, communication, kolaborasi, collaboration, dan kreativitas atau creativity. Di halaman 14 sendiri terkait bab 3 atau beban belajar, di sini teman-teman bisa melihat bahwa di poin A, struktur kurikulum prodi PPG. Kurikulum program PPG dalam jabatan terdiri atas 3 mata kuliah. Nah, ini penting bagi teman-teman pahami, yaitu pendalaman materi, analisis materi ajar berbasis masalah, literasi, dan HOTS ya, atau High Order Thinking Skill. Nah, kemudian pengembangan perangkat pembelajaran, desain pembelajaran inovatif, kemudian yang ketiga adalah PPL, praktik pembelajaran inovatif. Nah, ini adalah 3 tahapan yang teman-teman akan pelajari selama nanti akan mengikuti program PPG dalam jabatan. Untuk struktur kurikulum program PPG dalam jabatan sendiri dapat teman-teman lihat pada tabel berikut ini ya. Jadi di sini nanti ada tiga mata kuliah yang harus teman-teman lalui. Yang pertama adalah pendalaman materi, di mana di dalamnya adalah analisis materi ajar berbasis masalah, literasi, dan HOTS. Nah, ini adalah sebesar 5 SKS. Kategorinya adalah ini nanti adalah menggunakan metode tutorial atau perkuliahan. Nah, nanti teman-teman akan dibimbing oleh dosen instruktur atau dosen pengampu dan dibantu oleh guru pamong. Nah, pembelajaran ini semua biasanya dilakukan melalui daring dan dibantu oleh LMS atau Learning Management System. Yang kedua adalah pengembangan perangkat pembelajaran atau desain pembelajaran inovatif. Beban belajarnya adalah sebesar 3 SKS. Kategorinya adalah nanti akan diseminarkan atau dilokakaryakan. Nah, di sini nanti teman-teman akan merancang sebuah RPP ya. Kemudian yang 3 adalah PPL, praktik pembelajaran inovatif. Nah, setelah teman-teman nanti membahas materi, kemudian mengembangkan perangkat pembelajaran atau RPP, nanti akan dipraktikkan ketika praktik pembelajaran inovatif. Nah, di mana nanti teman-teman harus mengajar. Di sini ada 4 SKS, kategorinya adalah lapangan. Nah, ini bisa diadakan secara daring atau luring ya. Nanti teman-teman akan mempraktekkan hasil pembuatan RPP ini di dalam simulasi pembelajaran. Nanti akan diawasi atau diamati oleh dosen pembimbing dan guru pamong. Nah, totalnya adalah 12 SKS. Nah, di sini untuk deskripsi mata kuliahnya sendiri teman-teman bisa pelajari di sini. Kemudian ada untuk pengembangan perangkat pembelajaran. Di sini adalah pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, baik itu berbasis Problem Based Learning (PBL) maupun Project Based Learning atau PJBL. Kemudian berikutnya adalah rekognisi pembelajaran lampau. RPL bertujuan untuk mendapatkan pengakuan CP untuk melanjutkan pendidikan formal. Di samping itu, RPL juga bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk masuk dalam sistem pendidikan formal atau disetarakan dengan kualifikasi tertentu berdasarkan pendidikan formal, non-formal, informal, ataupun pengalaman kerja pada bidang yang sangat khusus atau langka dan dibutuhkan oleh negara seperti dosen, instruktur, guru tenaga kesehatan,
dan profesi tertentu yang sangat spesifik. Tabel perhitungan penyetaraan SKS yang diperoleh guru dalam jabatan dapat teman-teman lihat di sini ya, mulai dari peningkatan kompetensi melalui forum KKG, MGMP atau forum sejenis lainnya, menyusun perangkat pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, melaksanakan kegiatan administrasi kelas dan sekolah, melaksanakan pembimbingan kegiatan ekskul. Nah, ini setara dianggap itu sebesar 3 SKS ya. Jadi teman-teman siapkan semua perangkat-perangkat ini nantinya akan membantu teman-teman dalam mengikuti PPG dalam jabatan. Kemudian bab 5 itu yaitu tentang pembelajaran ya. Ini adalah tentang pembelajaran. PPG tahun ini itu mengembangkan inovasi berdasarkan hasil-hasil dari PPG tahun sebelumnya ya. Ini agak sedikit berbeda dengan tahun 2021 kemarin. Ini dimana tahun ini diberi konsep yang namanya Merdeka Belajar ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini alurnya. Ini tidak saya jelaskan secara detail, teman-teman silakan baca. Nah, ini adalah sebaran hari pada setiap siklus. Jadi nanti ini akan dibagi menjadi 3 siklus ya. Jadi teman-teman akan mendapat siklus 1 untuk pendalaman materi sebanyak 6 hari, siklus 2 4 hari, siklus 3 4 hari. Jadi totalnya 14 hari. Nah, begitu juga yang lain. Nanti ini akan bertotal semuanya adalah selama 3 siklus sebanyak 58 hari. Ditambah dengan nanti UKIN dan UKM PPG. Nah, untuk rincian aktivitas belajar mandirinya, teman-teman bisa lihat di tabel ini ya. Ada lembar kerja yang harus teman-teman selesaikan untuk setiap siklusnya. Nah, berdasarkan pengalaman saya mengikuti PPG tahun kemarin, teman-teman ada baiknya itu mulai dari sekarang mempelajari banyak tentang metode pembelajaran, menyiapkan waktu untuk melengkapi RPP atau rencana pembelajaran inovatif, dan menyiapkan fisik dan kesehatannya kuat untuk mengikuti PPG tahun ini. Kemudian bab 6 tentang penilaian. Nah, ini ada prinsip penilaiannya, teman-teman bisa baca. Tetapi yang saya mau tunjukkan itu adalah di bagian yang namanya prosedur penilaian. Di prosedur penilaian itu yang pertama adalah penilaian mata kuliah. Nah, ini termasuk pendalaman materi, pengembangan perangkat pembelajaran, dan PPL. Nah, ini adalah salah satu poin. Yang pertama adalah penilaian mata kuliah ketika teman-teman mengikuti PPG atau yang diajarkan oleh dosen pengampu. Yang kedua adalah uji komprehensif. Uji komprehensif merupakan penilaian yang dilakukan secara menyeluruh tentang teori pedagogik dan pengetahuan bidang studi termasuk materi esensial, advance material, dan kebermaknaan. Nah, untuk uji kompetensi mahasiswa pendidikan profesi guru atau UKM PPG itu sendiri terdiri dari 2, yaitu uji kinerja untuk yang poin A, di mana uji kinerja itu terdiri dari UKIN pembelajaran dan UKIN portofolio. Kemudian ada uji pengetahuan atau UP. Nah, uji pengetahuan merupakan uji kompetensi yang diselenggarakan secara serentak dalam jaringan online untuk mengukur pencapaian 7 capaian pembelajaran mahasiswa prodi PPG. UP dapat diikuti oleh mahasiswa prodi PPG dengan komputer based test berbasis domisili. Nah, ini poin yang sangat penting adalah tentang kelulusan. Mahasiswa peserta PPG dalam jabatan dinyatakan lulus jika lulus semua mata kuliah, pendalaman materi pedagogik dan bidang studi, pengembangan perangkat pembelajaran, dan PPL. Jadi sebanyak 12 SKS itu teman-teman dinyatakan lulus. Yang kedua adalah lulus UKM PPG, meliputi uji kinerja atau UKIN dan uji pengetahuan atau UP. Mahasiswa yang lulus pendidikan profesi guru dalam jabatan memperoleh sertifikat pendidik yang berlaku secara nasional. Nah, kemudian bagian yang paling penting berikutnya adalah tentang rincian jumlah bantuan pemerintah. Nah, di sini untuk biaya pendidikan PPG sendiri itu adalah menggunakan dana dari bantuan pemerintah. Biaya pendidikan sebesar 4.100.000, kemudian biaya uji kinerja sebanyak 600.000, kemudian biaya uji pengetahuan UKM PPG sebesar 300.000.
Jadi nanti teman-teman akan mendapat kurang lebih bantuan sebesar 5 juta untuk biaya PPG. Nah, kemudian mulai dari halaman 80, teman-teman dapat melihat format rubrik dan panduan tugas. Nah, di sini sudah dilampirkan terkait yang namanya LK atau lembar kerja berbasis. Nah, di sini sudah dilampirkan LK atau lembar kerja 1.1, contohnya misalnya ada lembar kerja belajar mandiri. Nanti teman-teman siapkan dan sesuaikan dengan modul yang ada di LMS, kemudian teman-teman melakukan pengisian dan melakukan upload di LMS masing-masing. Nah, ini adalah semua contoh-contoh atau lembar kerja yang harus teman-teman kerjakan. Nah, di halaman 86, teman-teman dapat melihat contoh rencana pelaksanaan pembelajaran. Membuat desain pembelajaran inovatif. Jadi, teman-teman silakan buat di sini dengan konsep RPP adalah seperti ini. Terdiri dari poin A, kompetensi inti, kemudian poin B, kompetensi dasar, kemudian C, indikator pencapaian kompetensi atau IPK, kemudian tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, pendekatan, model, dan metode, gitu ya. Kemudian kegiatan pembelajaran. Nah, ini teman-teman buat mencakupi penilaian pembelajaran remedial dan pengayaan. Kemudian mencantumkan media, alat, bahan, dan sumber belajar. Nah, di sini nanti mengetahui dosen, guru, pamong, mahasiswa, gitu ya. Jadi nanti ini adalah format RPP yang harus teman-teman buat nantinya. Dengan catatan, RPP dan perangkat pembelajaran disusun dalam konsep pembelajaran daring dan luring. Penyusunan RPP mengacu pada buku panduan penyusunan RPP terlampir disesuaikan dengan karakteristik siswa, materi ajar, dan lingkungan belajarnya. Jadi untuk detailnya, silakan teman-teman melihat buku panduan terkait Juknis PPG dalam jabatan tahun 2022 ini. Semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat. Salam satu data.